Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami adanya sekarang, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua yang beribadah hari ini kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami saat ini merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun Tuhan Yesus, 17 Agustus 2022. Dan juga kami merayakan HUT Gereja Tiberias Indonesia yang ke-32 tahun tanggal 17 Agustus Tuhan Yesus 2022 ini. Kami beribadah kepada Engkau, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memuliakan Engkau, memuji Engkau dan menyembah kepadamu. Dan tiba saat ini kami akan bersaksi mengenai bagaimana berdirinya Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Ya, biarlah Engkau yang berbicara terlebih dahulu Tuhan Yesus. Engkau Roh Kudus yang berbicara terlebih dahulu. Dan kemudian juga ada sebagian firman yang akan dibagikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua, jemaat yang ada di gereja Nias Tuhan Yesus, dan juga jemaat yang melibat live streaming. Tuhan Yesus urapi dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Shalom saudara sekalian. Saudara, sekarang saya akan bersaksi yang mengenai Gereja Tiberias Indonesia, berdirinya Gereja Tiberias Indonesia. Mengapa ada 2 ulang tahun ya saudara sekalian, yaitu pertama Tiberias Ministry 22 Mei 1988 dan kemudian Gereja Tiberias Indonesia yang mana betul-betul sudah berbadan gereja mulai 17 Agustus 1990 dan Pak Pariaji diangkat menjadi gembala sidang ya. Tapi sebelumnya karena ini kita pada hari ini adalah hari kemerdekaan, saya akan membagikan sebagian daripada firman Tuhan kepada saudara sekalian ya mengenai kemerdekaan ya menurut Alkitab ya Tuhan. Saudara sekalian, mau nggak mau kita harus hidup di dalam firman Tuhan menurut Alkitab. Sebetulnya apa itu merdeka saudara sekalian? Merdeka itu berarti artinya tidak bergantung, tidak terikat, leluasa dan bebas. Dan tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Jadi merdeka itu dianggap kita bebas melakukan sekehendak kita sendiri. Sering disalahartikan demikian saudara sekalian. Tapi merdeka menurut firman Tuhan beda saudara sekalian. Mari kita baca di Yohanes 8 ayat 36. Aristo boleh tolong membacakan Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, saudara sekalian. Dosa telah mencengkeram manusia dengan pesatnya, saudara sekalian ya, dengan kuatnya, saudara sekalian, dan menjadikan manusia menjadi budak daripada dosa. Dan manusia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bisa membebaskan, yaitu anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ini diakibatkan oleh dosa Adam dan Hawa yang menjalar kepada manusia, saudara sekalian, manusia lainnya juga. Sehingga manusia jadi rusak akibat dosa asal tersebut. Rusak di dalam pikiran, hati nurani, dan kehendaknya, saudara sekalian. Jadi tidak layak berdiri di hadapan Allah, saudara sekalian. Karena dosa ini, saudara sekalian. Dan kemudian kita jadi layak apabila kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saudara sekalian. Kemerdekaan apa yang akan kita dapatkan setelah kita hidup di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian? Kita baca Roma 8 ayat 1-2 Aristo. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian firman Tuhan. Roma 8 ayat 1-2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghukuman, saudara sekalian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi yang nomor 1, kemerdekaan apa yang kita dapatkan setelah kita hidup di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian? Kita merdeka dari penghukuman dosa
dan maut, saudara sekalian. Karena kita akan hidup, ya kita akan hidup yang kekal, saudara sekalian. Dan juga yang kedua, kemerdekaan apa yang akan kita dapat, saudara sekalian, setelah kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita baca Ibrani 2 ayat 14 Aristo. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Demikian firman Tuhan. Yang kedua di Ibrani 2 ayat 14, saudara sekalian, dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan maksudnya kita manusia, saudara sekalian. Maka ia Yesus, ia Allah, Yesus, Allah yang turun ke dunia menjadi manusia, yaitu dan Allah di dalam Yesus, ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara sekalian, dan di dalam Yesus kemerdekaan apa yang kita dapatkan, saudara sekalian, yaitu kita merdeka dari iblis. Kematian Kristus membebaskan kita dari kuasa iblis, saudara, sehingga kuasa iblis tidak lagi dapat menjerat kita, saudara sekalian. Nah, yang kemerdekaan apalagi yang kita dapat setelah kita hidup di dalam Yesus Kristus, di Ibrani 2 ayat 15 Aristo. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Demikian firman Tuhan. Dan di Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Dan kita yang ketiga, kita terbebaskan atau kita bisa masuk dalam kemerdekaan yang kita dapatkan di dalam Yesus, ya. Kita merdeka dari penghukuman atau kematian kekal, saudara sekalian. Akibat dosa Adam dan Hawa, kehidupan manusia ini dipimpin atau di dunia ini dipimpin oleh iblis, saudara. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal, saudara sekalian. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Yesus atau kita belum menerima Tuhan Yesus, saudara sekalian, di mana Allah turun ke dunia menjadi manusia, membebaskan kita, saudara sekalian, menebus dosa kita, ya, dan kemudian kita tidak menerimanya, maka dunia ini yang dikuasai iblis, maka dikuasai oleh dia, kita mendapat kematian yang kekal. Tetapi setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Ya saudara, setelah saudara sekalian setelah kita merdeka dari penghukuman dosa dan maut, saudara sekalian, dan kemudian kita juga merdeka dari iblis, dan kita merdeka dari kematian yang kekal. Bagaimana kita harus hidup, saudara sekalian, setelah kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita, yaitu sudah kita di dalam Yesus, kita merdeka, saudara sekalian, artinya kita tidak terikat lagi kepada dosa dan maut, kita terikat kepada iblis, dan kita tidak lagi terikat kepada kematian yang kekal. Kita harus hidup, saudara sekalian, dalam suatu kehidupan yang benar, yang mulia, dan penuh makna, saudara sekalian. Kita baca di Roma 12 ayat 1-2 Aristo. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara sekalian.
Kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari dosa dan maut, dari iblis dan dari kematian yang kekal, serta kehidupan yang sia-sia, saudara sekalian, marilah kita hidup bagi Allah, saudara, dalam Yesus Kristus, dan hidup memuliakan Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian, dan mempersembahkan tubuh kita sebagai ibadah yang sejati kepada Allah dengan persembahan yang dengan hidup yang kudus, ya, yang berkenan kepada Allah, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, jadi tujuan kita, Allah menciptakan kita dan kita hidup di dalam Tuhan Yesus adalah kita untuk memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Sekarang akan saya saksikan bagaimana Gereja Tiberias Indonesia, mungkin ini setiap ulang tahun akan suka disaksikan, saudara sekalian. Berawal dari saya dan Pak Pariaji belum hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi saya melahirkan anak yang keempat, ya saudara sekalian. Pada tahun 81 saat itu, saya setelah melahirkan, 2 hari di rumah setelah melahirkan, jadi seminggu setelah melahirkan, saya mengalami kelumpuhan. 3,5 tahun saya sakit, saudara sekalian. Saya lumpuh dan manapun bayi, anak masih kecil-kecil, dan kemudian saya lumpuh, saya sakit 3,5 tahun. Saya betul-betul tidak sehat dan tidak baik keadaan saya. Karena saya masih muda pada saat itu, umur 27 tahun. Jadi tetap bisa diobati, saudara sekalian, ya. Dan kelumpuhan saya dengan fisioterapi tertolonglah, ya. Tetapi kaki bengkaknya tidak kempes-kempes. Nah, waktu saya mengantarkan anak saya yang pertama masuk TK, dimasukkan oleh Pak Pariaji di Jalan Barito di Kebayoran, ya, TK, dan saya ingin sekali mengantar anak dengan memakai oksigen. Saya ikut. Dan kemudian waktu pulang mau ke rumah kami, maka lewat satu gereja, saudara sekalian. Dan saya katakan kepada supir itu, minta Udin kamu masuk ke situ. Saya kaget, saudara sekalian, kenapa saya mau masuk gereja, tapi tidak bisa menahan diri, sudah kelewatan sedikit muter dan masuk. Dan turun saya dengan supir ke dalam gereja itu. Dan waktu duduk di gereja yang kosong jam 9 pagi itu, gereja itu belum ditutup, ya saudara sekalian. Karena ada misa sebetulnya, ya, pagi itu, saya waktu itu belum tahu, ya. Nah, kemudian saya duduk, tiba-tiba apa yang saya rasakan sakit di tubuh saya, tanpa saya sadari apa yang saya rasakan sakit hilang, saudara sekalian. Siapa orang yang nggak mau sembuh, saudara sekalian? Saya merasakan sakit 3,5 tahun, segala sesuatu yang kami punya tidak ada artinya apapun, karena kesehatan nomor 1, saudara sekalian. Saya juga anak saya masih kecil-kecil. Saya sedih kalau sampai saya misalnya berpulang misalnya gitu, ya. Dan saya ingin hidup untuk anak-anak saya dan juga suami saya. Saya pikir demikian gitu. Tapi waktu saya merasakan rasa sehat di dalam gereja itu, siapa orang yang gak mau sehat, saudara sekalian? Akhirnya saya pulang. Dan kemudian besoknya lagi ada kerinduan, ya saudara sekalian. 3-4 hari berturut-turut saya jam 9 pagi itu saya duduk di gereja. Lama-lama ya saya duduknya kelamaan. Akhirnya ditegur oleh pastor dan kosternya. Katakan, ibu siapa sih? Karena gerejanya mau ditutup, ya saudara. Ibu siapa sih? Katanya gitu. Saya katakan, saya bukan orang Kristen, saya bilang gitu. Tapi pastornya bilang, Ibu pikir dulu ya, ibu dari golongan mayoritas, ibu mau masuk golongan minoritas, ibu pikir dulu ya, katanya gitu. Terus saya gitu, ya saya iya aja. Tapi kosternya kasih tahu sama saya, ibu kalau datang jam 5.55 ada misa, katanya gitu. Dan saya katakan iya, saya katakan. Dan waktu saya 3 hari ke gereja itu, saudara sekalian, kaki saya sebelah kiri yang bengkak itu, saudara sekalian, ya, yang bengkaknya nggak kempes-kempes, saudara sekalian, udah disedot airnya, ada lagi gitu oleh dokter syaraf. Jadi yang menangani saya itu tim dokter, ya saudara sekalian. Nah kemudian waktu saya 3 hari itu ke gereja itu, sesuatu terjadi, kaki saya kempes, saudara sekalian. Saya coba pakai sepatu, masuk kaki saya. Sebelumnya saya udah nggak bisa pakai sepatu, saya pakai sendal, saudara sekalian, ya. Sendal juga sendal jepit, ya saudara. Nah kemudian terus saya coba setir mobil gitu, saya coba di rumah maju mundur, kok bisa ya kaki saya gitu, rasanya bisa sehat kembali, ya.
Nah kemudian saya datang pagi-pagi itu ke gereja, dan kemudian saya lihat tidak banyak orang, memang karena pagi-pagi ya saudara. Terus waktu pastornya keluar, pastornya katakan, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita merenungkan, apakah kita percaya Yesus itu Tuhan atau hanya asal ikut percaya saja. Nah dari saat itu saya mikir, orang yang sudah di dalam Yesus Kristus aja dibegitukan, apalagi saya. Karena disuruh dalam posisi berdoa, mari kita merenungkan ya. Dan kemudian saya berdoa, saya ingin tahu mengapa Yesus disebut Tuhan. Saya tanyakan itu di dalam hati saya. Dan kemudian saya pulang ke rumah, dan tapi saya mampir apotek, dan saya coba juga nyetir mobil saudara sekalian. Saya nggak pusing saudara sekalian ya. Dan karyawan saya teriak-teriak, ibu sembuh gitu. Dan tapi saya tetap pulang ke rumah. Ya, dan kemudian saya juga ke dokter saudara sekalian. Dan saya ke dokter, periksa lab apa di dokter jantung ya saudara. Nah periksa lab apa semua, puji Tuhan membaik saudara sekalian. Dan dokternya katakan, kok bisa baik ya, bisa bagus gitu. Ya saya katakan, saya datang ke gereja dokter, saya mau ikut Yesus, saya bilang gitu. Belum berani bilang Tuhan Yesus ya, karena saya masih belum bisa katakan Tuhan, karena saya bertanya-tanya memang mengapa manusia itu Tuhan gitu. Saya belum bisa. Tetapi karena keadaan saya mengalami satu mujizat ya saudara sekalian, saya duduk dan saya rasakan hilang sakit saya, itu sesuatu yang mujizat bagi saya, sesuatu yang ajaib. Jadi saya sangat percaya, makanya saya pikir saya mau cari kebenarannya ya. Dan kemudian udah saya sembuh ya saudara sekalian, saya dinyatakan sembuh. Kata dokter, ya sekarang jaga ya, katanya gitu, udah jangan punya anak lagi, dan kemudian jaga kesehatan, makan yang sehat, kata dokter demikian, jangan capek-capek, katanya gitu. Nah kemudian saya membeli kitab kepercayaan saya saudara sekalian, saya pelajari, dan juga kalau Alkitab Injil saya diberikan oleh sekretaris saya, diberikannya saudara sekalian, memang saya bilang sama dia bahwa saya ke gereja. Dia senang sekali, sukacita saudara sekalian, karena sekretaris saya orang Kristen. Dan kemudian diberikan Alkitab dan juga buku-buku doa harian saudara. Nah kemudian mulailah saya membaca dan saya mencari kebenarannya. Dan betul akhirnya saya tidak bisa kembali kemana-mana lagi, saya hanya mau ikut Tuhan Yesus. Saya menemukan kebenarannya bahwa Yesus adalah Allah yang hidup ya saudara sekalian. Allah yang benar, Allah yang harus disembah. Nah untuk itu saya mantapkan diri, dan saya terus beribadah setiap pagi, saudara sekalian. Memang awalnya saya mendapat perlawanan dari Pak Pariaji dan keluarga saya. Memang saya sembuh betul, gitu ya. Saya kuat lagi badan saya, dan hati saya juga berbunga-bunga. Saya sukacita, saya jatuh cinta, saudara sekalian, dengan kata-kata Tuhan Yesus di Alkitab ya, saudara sekalian. Dan saya betul-betul mau hidup di dalamnya, dan saya merasa sebagian juga udah saya jalankan, dan memang kata-kata Tuhan Yesus itu adalah hidup kita ya saudara sekalian, kehidupan manusia. Saya peluk Alkitab, saya katakan, Yesus, saya sudah menjalankan kata-katamu. Saya katakan demikian. Dan kemudian saya mau hidup betul-betul di dalam firman yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Seperti kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menyakiti kamu. Manusia emang harusnya seperti itu saudara sekalian, kasih ya saudara. Nah kemudian saya begitu mengambil keputusan untuk ikut katekisasi. Memang saya sebetulnya dapat perlawanan dari Pak Pariaji, tetapi dengan doa akhirnya Pak Pariaji mau ikut ke gereja, dan akhirnya kami katekisasi 1 tahun, dan kami dibaptis saudara sekalian, dan peneguhan perkawinan. Nah kemudian itu tanggal 1 Desember 1985. Awal 86 saya kemudian pemahaman Alkitab ya, saudara sekalian, ada teman saya membawa pendetanya dan kami pemahaman Alkitab. Dan ternyata di pemahaman Alkitab itu saya ada hari Rabu, dan saya buka lagi hari Senin dengan, kalau hari Rabu pendetanya itu saja saudara sekalian, dan kemudian hari Senin pendetanya ganti-ganti. Saya ambil dari pendeta yang ada di gereja-gereja dari Jakarta yang datang ya, karena saya juga belum kenal pendeta, tapi
beberapa ibu-ibu yang PA hari Senin itu mengenal pendeta-pendeta saudara sekalian. Jadi diundanglah pendeta-pendeta. Jadi satu pendeta 3 perikop firman Tuhan saudara sekalian. Jadi satu pendeta 3 minggu. Akhirnya saya juga buka hari Jumat belajar tabernakel saudara sekalian. Nah itu selama 2 tahun dan pakai ujian. Dan saya buka lagi hari Sabtu untuk PA karyawan kami yang ada 220 saudara sekalian, yang mana 50% tiap hari Sabtu ikut PA dan yang 5% bekerja. Saudara, PA kan nggak lama ya, paling 2 jam ya saudara sekalian. Nah, dengan perjalanan gitu. Nah, tadi puji Tuhan karyawan saya sebagian saudara ya 100-an lebih ikut Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saya sungguh bersuka cita saudara sekalian. Dan itu yang kami rasakan sesudah hidup di dalam Tuhan Yesus, sesudah menerima Tuhan Yesus. Kami tidak bisa diam, saudara. Kami memang merasa merdeka ya, merdeka dari ketidaktahuan ya saudara sekalian. Ya sekarang kami rasa dekat dengan Tuhan, kami rasa berbunga-bunga, sukacita saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus. Dan kami rasanya tidak mau keselamatan hanya buat kami sendiri, kami ingin tahu bahwa orang-orang lain tahu bahwa Yesus adalah Allah yang benar. Kita harus tahu Allah yang benar gitu. Jadi kami nggak bisa diam ya saudara sekalian. Nah, akhirnya di ibu-ibu PA hari Senin itu banyak yang bertobat ya dari agama lain dan bertobat. Saya kasih kepada pendeta yang mengajarkan saudara sekalian untuk dibaptis dan ikut gereja pendeta yang tersebut. Tetapi ibu-ibu ini akhirnya ingin bikin hari Minggu. Ibu Eti buka hari Minggu dong, bikin hari Minggu supaya kita, suami kita, anak-anak kita juga bisa ikut PA kayak gini, katanya gitu. Ya kita nggak mau bikin Minggu, saya bilang gitu, kita kan PA gitu. Ya tapi nggak apa-apa deh bikin Minggu gitu. Ya kalau Minggu dihitung dari ibu-ibu hari Senin aja udah 300 ya. Kalau dengan pasangan artinya 600. Kalau dengan anak-anaknya lagi lebih. Jadi harus sewa gedung. Karena kalau gedung saya di Apotek Borobudur dan Kiai Maja itu muatnya ya 300, itu aja ibu-ibunya duduk di lantai ya saudara sekalian, jongkok-jongkok gitu, sampai kursi pasien juga diambil saudara gitu. Ya dengan kegigihan ibu-ibu ini juga saudara sekalian ya, PA hari Senin ini, dan kemudian juga ada seorang pendeta yang cari atau dari YPPI GPI waktu itu mencari gedung dan saya berikan apotek saya. Satu ruangan, kami punya medical center saudara sekalian, satu klinik bersama, dan bagian dokter gigi yang agak luas itu saya berikan untuk pendeta. Nah jadilah di situ pendeta tersebut dari YPPI GPI katakan kami bisa menaungi gitu, kami bisa naungi dengan bantuan, dengan ibu-ibu ini dibantu sama pendeta ini ya saudara sekalian. Jadi ya jadilah saya menyewa gedung KAI Sudirman saudara sekalian, dan kemudian kami beribadah hari Minggu, mulai hari Minggu dengan nama Tiberias Ministry. 2 tahun, jadi banyak ya saudara sekalian dalam 2 tahun, dan tahun 86 buka di Jakarta Theater yang awalnya di Ratu Plaza selama 6 bulan dan kemudian buka di Jakarta Theater, buka jadi 2 tempat ya saudara sekalian, kemudian buka lagi di Jayakarta Tower saudara. Nah, kemudian sesuatu terjadi dengan Pak Parieji. Pak Parieji diajak oleh pendeta-pendeta dari berbagai sinode saudara sekalian untuk menjadi pendeta. Gitu. Tetapi kami kan tidak bercita-cita menjadi pendeta, apalagi Pak Parieji betul-betul nggak kepikir saudara sekalian ya. Nah, kalau saya udah biasa gitu waktu dalam PA, mereka pendeta-pendeta katakan, Ibu Eti sudah menjalankan pekerjaan kepejabatan pendeta ini. Ibu Eti jadi pendeta muda di gereja saya ya, gitu. Mereka selalu begitu. Ya saya nggak mau ya orang saya mau PA. Saya bikin PA ini mau belajar Alkitab, bukan mau jadi pendeta. Saya pikir gitu. Nah, kalau saya udah biasa mendengar kata-kata itu, tapi kalau Pak Parieji oleh pendeta-pendeta atau ketua sinode dari manapun mengajak Pak Parieji, karena melihat jiwa-jiwa sudah berkumpul begitu banyak ya, sudah 2000 waktu itu. Jadi kemudian dimintalah Pak Parieji untuk jadi pendeta. Padahal Pak Parieji sebetulnya hanya ikut saya saudara sekalian ya gitu. Pak Parieji yang ini karena bagaimanapun juga
ya pasti suami ya yang akan mimpin gitu. Kami YPP GPI lepas dan kemudian kami ikut satu sinode. Nah di satu sinode ini Pak Parieji kan diminta saudara sekalian, mereka berdoa untuk Pak Parieji mau jadi pendeta. Putra saya menderita sakit, ada tumor, ada benjolan saudara sekalian, dan saya pikir saya inginnya kalau harus dioperasi maunya ke Amerika, saya nggak berani di Indonesia. Nah disitulah Pak Parieji jadi berdoa kalau benjolan di putra kami ini sembuh, Pak Parieji bernasar mau jadi pendeta saudara sekalian. Nah malam kami berdoa berenam, anak 4, kami suami istri berdua. Kami berdoa, saudara sekalian. Besok pagi kami lihat benjolannya satu hilang, yang satu mengempis. Dan dari pagi sampai sesore hari itu, yang mengempis itu juga hilang, saudara sekalian. Nah, jadilah Pak Parieji pergi ke kantor sinodenya itu sore-sore, saudara sekalian. Dan katakan mau jadi pendeta, saudara sekalian. Dan ketua sinodenya katakan di telepon sedang di Amerika, sekarang juga ditasbihkan katanya gitu. Jangan, soalnya susah Pak Parieji berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan 2 tahun ya kalau saudara tidak mau saja gitu. Terus sekarang juga ditasbihkan, ya nggak bisa dong kata pejabat-pejabat dari sinode tersebut. Akhirnya diatur waktu, nah jatuh supaya tidak terlalu lama, 2-3 hari, jatuhlah tanggal 17 Agustus, sebetulnya nggak disengaja saudara sekalian ya, tapi ya memang jatuh harinya 17 Agustus. Nah bikinlah kebaktian di Jaya Kata Tobor waktu itu untuk pentasbihan Pak Parieji menjadi pendeta, dan kemudian Tiberias Ministry menjadi gereja Tiberias saudara sekalian. Nah disitulah terjadi gereja Tiberias saudara sekalian. Nah sesudah itu ya dengan waktu berjalan saudara, ya 2 tahun itu tetap dihitung ya, karena ibadah minggu itu sudah terjadi dari tahun 88 ya, 22 Mei 88, dan kemudian menjadi gereja 17 Agustus tahun 90. Nah jadi makanya Tiberias mempunyai 2 ulang tahun saudara sekalian, Tiberias Ministry dan kemudian gereja Tiberias Indonesia. Dan ini sudah berlangsung sampai 32 tahun untuk gereja dan 34 tahun untuk Tiberias Ministry saudara sekalian. Dan puji Tuhan, kami merasa bahwa ini bukan kuat gagah kami, bukan kami yang mau, tetapi Tuhan menuntun dengan berbagai keadaan, dengan berbagai yang membuat kami jadi menyerah ya. Menyerah artinya jadi ikut jalannya Tuhan, dan kemudian Pak Parieji juga pribadi orangnya spiritual dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus dan mendapat banyak pewahyuan. Tuhan Yesus juga datang ke Pak Parieji 5 kali saudara sekalian, dan kemudian juga ya banyak juga kuasa atau mujizat yang terjadi lewat pelayanan dari Pak Parieji dan Gereja Tiberias Indonesia ini saudara sekalian. Ya inilah saudara sekalian, gereja pada dasarnya wilayah kekuasaannya Tuhan Yesus Kristus, bukan kuasa manusia. Terlebih Gereja Tiberias Indonesia bukanlah kami manusia atau Pak Parieji yang ingin membuatnya, atau saya misalnya, karena saya yang duluan ya saudara sekalian, saya yang duluan bertobat dan saya yang duluan juga yang buka PA saudara sekalian. Pak Parieji sering katakan kalau ada masalah saudara sekalian di gereja, misalnya apalah gitu, ya mama ada yang pikir gereja ini ada gara-gara mama, suka begitu saudara sekalian. Waduh papa kok gitu, iyalah mama bantu pikir dong gitu. Ya udah gitu, ya cari jalan keluar, selesai gitu saudara sekalian. Gereja Tiberias Indonesia adalah milik Tuhan Yesus Kristus, bukan milik manusia. Dan puji Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang bertobat melalui Gereja Tiberias Indonesia, dan kita bersyukur untuk itu dan selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mana-mana yang kau pilih menjadi anakmu, pakai kami semua di Gereja Tiberias Indonesia ini menjadi alatmu yang tangguh dalam tangan kau. Dan Tuhan Yesus juga memakai seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia menjadi misionaris saudara sekalian, menjadi alat yang tangguh juga ya di tangan Tuhan. Mereka lah yang membawa jiwa kepada Tuhan, karena mereka merasakan kuasa, mereka merasakan
kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan mereka berubah hidupnya, mereka mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, dan mereka pun tidak bisa diam untuk memuliakan Tuhan Yesus, dan banyak jiwa yang mengikut Tuhan Yesus. Itulah saudara sekalian, mengapa Gereja Tiberias Indonesia ada 2 ulang tahun, ya karena memang pertama ministry, pelayanan di bawah gereja orang lain ya saudara sekalian, atau di bawah YPPGP saat itu, dan kemudian di bawah satu sinode, dan kemudian kami akhirnya berdiri sendiri dan jadi sinode Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih saudara sekalian, kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Semoga Indonesia selalu dilindungi Tuhan, semua dari mulai presiden dan semua jajaran pemerintahan semua dilindungi Tuhan Yesus Kristus dan diurapi, dan Indonesia tetap maju, Indonesia tetap bertahan, krisis apapun akan terlewati, dan Indonesia disayang Tuhan. Dan juga Gereja Tiberias Indonesia, selamat kepada Gereja Tiberias Indonesia yang ke-32 tahun dan sudah berlangsung ibadah minggu 34 tahun. Ya, selamat kepada Gereja Tiberias Indonesia, dan kita minta perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu ada pada Gereja Tiberias Indonesia dan pada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan seluruh jiwa-jiwa yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus mendapat berkat selalu dari Tuhan Yesus Kristus, disayang oleh Tuhan Yesus Kristus, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus, dan apapun yang diperlukan selalu tercukupi, tercapai cita-cita mereka semua, apapun yang mereka inginkan mereka tercapai. Terima kasih saudara sekalian, biarlah kita semua hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuh-penuhnya, saudara, menjadi pelaku daripada firman-Nya dan selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi untuk perlindungan bagi kita, dan kita hidup memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, kalau kita membaca ayat ini, ya ini adalah ayat perjamuan kudus untuk tubuh darah Yesus ya saudara sekalian. Dan kita menemukan di perjamuan kudus ini artinya menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita lihat di sini, kita temukan hidup yang kekal saudara sekalian. Dan kita akan mendapat hidup yang kekal, yaitu sorga yang akan miliaran tahun saudara sekalian akan tercapai kalau kita hidup selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus dan hidup sesuai firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan-Nya dan hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya. Juga di ayat Yohanes 6:48 ayat 58 ini juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita kalau makan tubuh darah Yesus kita mempunyai hidup kekal. Dan hidup kita di bumi juga seperti Tuhan Yesus katakan, ajarkan dalam doa Bapa kami, hidup kita di bumi seperti di sorga. Dan juga Tuhan Yesus katakan, saudara sekalian, kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Saudara sekalian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa di dalam aku, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian.
Bahkan Tuhan Yesus katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Tapi otomatis kita tidak akan minta yang macam-macam dan Tuhan tidak akan memberikan doa kita yang salah, saudara sekalian. Karena kita berdoa tidak pun itu juga satu jawaban, saudara sekalian, dari Tuhan. Jadi hendaklah kita kalau berdoa kepada Tuhan, ya, lepas dari apa, untuk kehidupan kita, untuk kebutuhan kita, saudara sekalian, dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan, saudara sekalian. Itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita perjamuan kudus, kita angkat tubuh Yesus, saudara sekalian. Kita angkat roti ini yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Marilah kita angkat anggur yang akan diubahkan menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, anak domba Allah, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, bilur-bilur Tuhan Yesus dan tetes darah Yesus, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak ada sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas, urapi leverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing
sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda berdoa dan Anda imani Anda sembuh saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa sejenak saudara sekalian. Mari kita angkat anggur yang diubahkan dari darah jadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias Indonesia bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia, tertulis di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat, tertulis di Markus 6 ayat 12 dan 13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk, tertulis di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami, terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, apapun yang dikerjakan akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, marilah kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Inilah minyak urapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan perjamuan kudus, kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan-Mu atas kami akan terus berlangsung Tuhan Yesus, dan biarlah kami semua hidup dalam kekudusan-Mu, dan kami semua hidup dalam pertobatan setiap hari, dan selalu belajar dan belajar tiap hari untuk sungguh-sungguh menjadi pelaku daripada firman-Mu, dan sungguh-sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, dan memuliakan Engkau, dan hidup menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, dan juga seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia,
untuk Engkau kasihi, Engkau sayangi, Engkau limpahkan dengan berkat-Mu Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apa yang diperlukan oleh jemaat-Mu selalu tercukupi, selalu apa yang dipegang juga dikerjakan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa khusus untuk Pak Anggoro, istri dan anaknya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan Pak Anggoro dalam jabatannya akan bekerja dengan perlindungan daripada Engkau dan akan terus naik Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak David, Ibu Popi diberkati keluarganya, orang tua dan anak-anaknya. Dan kami berdoa untuk Ibu Yasinta diberkati Tuhan, Pak Dama diberkati Tuhan, Pak David Rahaja diberkati Tuhan. Dan kami berdoa untuk Pak Yafet dan Ibu Lili. Pakai Tuhan Yesus, Pak Yafet dan Ibu Lili menjadi alat yang tangguh dalam tangan Engkau. Dan diberkati Tuhan selalu dalam kesehatan dan dalam apapun yang diperlukan tercukupi. Dan kami berdoa untuk Pak David Kristianto juga diurapi dan dicukupi. Kami berdoa untuk Ibu Yeni diberkati dan diurapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu menyertai kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi, Engkau berkati, berikan mereka kuasa dan wibawa dari surga, berikan tanda-tanda heran menyertai mereka. Mereka dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, mereka dapat menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan berikan Tuhan Yesus seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat sempurna. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan juga berkat materi yang diperlukan selalu tercukupi. Dan juga berikan apa yang dikerjakan oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus selalu dibuat berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Dan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus menang di dalam Engkau. Tuhan Yesus menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, dan menang atas setan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus, untuk Kau sayangi, Kau berkati, dan terjadilah dalam hidup kami semua Tuhan Yesus doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Doa yang Kau ajarkan sendiri Tuhan Yesus terjadilah pada kami semua. Dan kami serahkan Tuhan Yesus untuk para pendeta di Gereja Tiberias Indonesia untuk berkhotbah dengan penuh kuasa, penuh wibawa, dan menyembuhkan dan mengusir setan, dan kemudian juga dapat membangun iman, selalu membangun iman jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk koordinator, pekerja, singer, pemain musik Tuhan Yesus, juga media dan seluruh choir dan usher Tuhan Yesus. Kau berkati apapun yang diperlukan tercukupi, pakai menjadi alat-Mu yang tangguh seumur hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau pakai dengan heran dan luar biasa, penuh mujizat-Mu Tuhan Yesus, penuh kasih-Mu Tuhan Yesus, dan penuh perlindungan-Mu Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Kau sayangi Tuhan Yesus, penuh mujizat, penuh tanda-tanda heran dan ajaib menyertai ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin.